Yuk kita kenalan dulu dengan definisi makan dan minum. Menurut KBBI, makan adalah aktivitas memasukkan makanan ke dalam mulut yang kemudian dikunyah dan ditelan. Sementara minum adalah aktivitas memasukkan benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Kedua aktivitas ini merupakan kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi. Tapi emang benar ya makan dan minum itu cuma sekedar karena haus dan lapar aja? Gimana sih proses biologis di baliknya? Simak videonya ya. Yuk. Tahapan pencernaan makanan yang pertama dimulai dari mulut. Di mulut, makanan akan dikunyah dan dihaluskan dengan bantuan air liur yang juga mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat untuk menjadi glukosa atau energi. Kemudian setelah itu akan diteruskan menuju kerongkongan atau esofagus. Setelah dari kerongkongan atau esofagus, maka akan diteruskan ke dalam lambung. Nah, di lambung ini makanan dan minuman akan dipecah lagi oleh enzim pencernaan. Selain itu, dalam lambung terdapat getah lambung yang berfungsi untuk mematikan mikroorganisme. Nah, setelah itu di usus, maka akan terjadi pemecahan nutrisi. Setelah terjadi pemecahan nutrisi, maka selanjutnya akan adanya penyerapan nutrisi oleh usus kecil sehingga nutrisi tersebut akan dialirkan ke dalam darah. Kemudian, sisa makanan dari usus halus akan diteruskan menuju usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat proses pemadatan sisa makanan yang kemudian akan dipadatkan dan terbentuklah tinja. Setelah dari tinja ini, maka akan dikeluarkan melalui rektum sehingga berbentuk feses. Terdapat dua teori dari rasa lapar dan makan. Yang pertama adalah set point assumption. Teori ini memandang bahwa kita makan oleh karena lapar yang disebabkan karena kekurangan energi. Maka dari itu, kita ingin untuk mengembalikan sumber energi tubuh ke tingkat yang optimal, yaitu ke titik setel energi atau energy set point. Teori ini dipecah lagi menjadi dua. Yang pertama adalah glucostatic theory. Glucostatic theory memandang bahwa kita makan dengan tujuan untuk mengembalikan kadar glukosa darah kembali ke titik setel. Hal ini masuk akal karena glukosa adalah bahan bakar utama kerja otak. Yang kedua adalah lipostatic theory. Teori ini memandang bahwa kita makan sebagai kompensasi untuk mengembalikan kadar lemak tubuh ke titik setel semula. Teori yang kedua dikenal dengan positive incentive perspective. Teori ini sendiri memandang bahwa kita makan karena menikmatinya. Banyak faktor yang membuat kita menyukai makanan, seperti rasa, pembelajaran tentang efek makanan, seperti makanan manis dan berlemak yang identik dengan energi tinggi, makanan asin yang kaya akan sodium, dan makanan pahit yang biasa dijauhi karena persepsi racun. Nah, untuk menentukan apa yang kita makan, ada dua faktor yang digunakan. Yang pertama nih, menggunakan preferensi dan aversi. Jadi, kita cenderung untuk memakan makanan yang kita suka dan memberikan penambahan kalori, dan juga menghindari makan makanan yang memberikan after effect sakit. Nah, yang kedua adalah kita belajar untuk makan makanan yang mengandung banyak vitamin dan mineral seperti sayur mayur. Untuk menentukan kapan kita makan, ada dua jenis faktornya. Yang pertama ada pre-meal food, di mana di sini mereka menetapkan jam makan reguler. Yang kedua ada Pavlovian conditioning of hunger, di mana di sini jam makan itu dilakukan berdasarkan isyarat. Jadi kita makan bukan berdasarkan lapar, tapi mengikuti isyarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Apa saja faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan atau minum? Dalam ilmu biopsikologi ada kemungkinan 6 faktor. Yang pertama satiety signal atau sinyal kenyang. Hormon-hormon seperti leptin atau ghrelin itu mempengaruhi rasa lapar, haus, dan kenyang kita. Ketika tubuh sudah mencapai tingkat kekenyangan atau cukup terdehidrasi, hormon-hormon tersebut akan mengirimkan sinyal ke otak untuk menghentikan kita makan atau minum. Yang kedua ada some eating atau makan palsu. Ini juga dapat diterapkan pada minum. Some eating ini adalah kondisi di mana kita makan atau minum di luar faktor fisiologis, namun karena faktor psikologis. Yang ketiga, appetizer effect, hidangan pembuka. Hidangan pembuka dapat mempersiapkan saluran pencernaan dan meningkatkan selera, namun juga dapat memberikan sinyal kenyang yang lebih awal. Yang keempat, serving size, ukuran porsi. Menurut faktor ini, saat disajikan porsi yang lebih banyak, kita akan mengonsumsi kalori yang lebih banyak daripada biasanya. Hal ini terjadi karena persepsi visual, di mana porsi yang banyak itu memberikan kesan bagi kita itu ada jumlah yang normal untuk disantap.
Yang kelima ada social influence, pengaruh sosial. Misalnya ketika orang-orang sekitar makan minum lebih banyak, kita juga dapat terpengaruh untuk makan minum lebih banyak pula. Yang keenam ada sensory specific satiety. Ini ada kondisi di mana kita merasa kenyang terhadap satu jenis makanan, namun saat disajikan jenis makanan yang lain, kita masih bisa makan lebih banyak. Kondisi yang sama juga dapat diterapkan pada minuman. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit apa aja sih ketika kita kebanyakan makan dan terlalu banyak minum, juga ketika kita kurang makan dan kurang minum. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang penyakit ketika kita terlalu banyak makan dan kurang makan. Yang pertama, ketika kita terlalu banyak makan, kita bisa mengidap penyakit obesitas, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga penyakit kanker paru. Sedangkan ketika kita kekurangan makan, kita bisa mengidap penyakit tumor lambung, susah konsentrasi dan gampang lelah. Nah, ada juga penyakit ketika kita terlalu banyak minum dan juga kurang minum. Ketika kita terlalu banyak minum, kita bisa mengidap penyakit overhidrasi dan juga pembengkakan di bagian tubuh seperti tangan dan kaki. Lalu ketika kita kekurangan minum, kita juga bisa dehidrasi dan juga sembelit, dan ada juga penyakit batu ginjal.